Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai memori internal. Sebelum itu, perkenalkan saya Ali Putri Fadila dan 3 teman saya, ada Muhammad Dafal Faros, kemudian ada Jeta Delian Pratama, dan ada Fahrezi. Kemudian materi yang pertama mengenai pengertian memori internal yang akan langsung disampaikan oleh Pak Rezi. Disilakan. Oke. Pengertian memori internal. Memori internal itu sering disebut juga sebagai memori primer atau memori utama. Memori ini disimpan secara langsung oleh bagian prosesor. Letak memori internal berada di dalam perangkat sehingga tidak bisa dilihat secara langsung. Lanjut masuk ke fungsinya. Fungsi utama dari memori internal adalah sebagai pengingat data-data atau program-program yang pernah digunakan saat komputer atau laptop sedang dijalankan. Menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses. Menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke peranti keluaran. Menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Maka dari itu, jam yang ada di komputer memorinya akan tetap disimpan meskipun komputer dalam keadaan mati sekalipun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dapa. Berikutnya ada jenis-jenis memori internal. Yang pertama ada RAM. RAM merupakan salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara cepat. RAM sendiri tergolong sebagai memori volatile, sehingga data yang ada di dalamnya bisa hilang jika aliran listrik dimatikan. Oleh sebab itu, perangkat ini sering disebut sebagai media penyimpanan data sementara. Berikutnya ada jenis-jenis RAM, yaitu yang pertama ada SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. Merupakan jenis RAM yang kelanjutan dari DRAM namun disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 1000 MHz. Yang kedua ada RDRAM atau Rambus Dynamic RAM, adalah jenis memori yang lebih cepat dan lebih mahal daripada SDRAM. Memori ini bisa digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium 4. Yang ketiga ada SRAM atau Static RAM, adalah jenis memori yang tidak memerlukan penyegaran oleh CPU agar data yang terdapat di dalamnya tetap tersimpan dengan baik. RAM jenis ini memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM ataupun SDRAM. Yang terakhir ada EDORAM atau Extended Data Out RAM, adalah jenis memori yang digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium. Cocok untuk yang memiliki bus dengan kecepatan sampai 66 MHz. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zeta. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dava. Yang kedua ada ROM. ROM adalah perangkat memori atau media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan informasi secara permanen di dalam sebuah chip. Memori primer jenis ini adalah memori read-only, yang hanya dapat membaca informasi, data, atau program yang tersimpan. Tetapi kita tidak dapat menulis atau mengubah apapun. ROM memiliki sifat non-volatile, sehingga data akan tetap tersimpan meski tidak ada daya sekalipun. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada jenis-jenis ROM. Ada berbagai macam jenis ROM seperti 1. Max ROM. Max ROM adalah ROM yang tidak bisa ditulis ulang atau non-flashable, sehingga tidak dapat di-upgrade. Yang kedua ada PROM, atau Programmable Read-Only Memory. PROM merupakan sebuah chip memori yang hanya dapat diisi data satu kali saja.
Yang ketiga ada EPROM atau Erasable Programmable Read Only Memory. EPROM Programmable Read Only Memory adalah sebuah ROM yang dapat diprogram ulang dan dihapus. Yang keempat ada EPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Jenis ROM non-volatile yang memungkinkan setiap byte data dihapus dan diprogram ulang. Selanjutnya dijelaskan oleh Alia. Baik, selanjutnya ada cache memory, merupakan memori yang berkapasitas terbatas. Memori jenis ini memiliki kecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Memori ini letaknya tuh berada di antara memori utama dan register pemroses. Memori ini berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu kepada memori utama, tetapi di cache memori yang kecepatan aksesnya yang lebih tinggi. Metode menggunakan cache memori ini akan meningkatkan kinerja sistem. Lanjut ada prinsip kerja cache memory. Yang pertama itu cache berisi salinan sebagian isi memori utama. Kemudian kedua, pada saat CPU membaca sebuah word memory, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word berbeda berada di cache. Kemudian ketiga, jika word berada di cache, maka akan dikirimkan ke CPU yang dikenal sebagai proses head. Kemudian yang terakhir, jika tidak ada, maka blok memori utama yang terdiri dari sejumlah word tetap akan diletakkan di cache yang dikenal sebagai proses miss dan selanjutnya dikirim ke CPU. Kemudian yang terakhir mengenai perbedaan antara memori internal dan memori eksternal. Pertama itu ada lokasinya. Jadi hard drive eksternal itu terletak di luar komputer, sedangkan hard drive internal itu terletak di dalam komputer. Kemudian kecepatan, drive penyimpanan internal itu lebih cepat dibandingkan drive eksternal. Kemudian ada pengaturan. Biasanya hard drive eksternal ini lebih mudah diatur daripada drive internal. Kemudian yang terakhir mengenai biaya, drive internal biasanya lebih mudah dibandingkan drive eksternal. Baik, sekian pemaparan dari materi kelompok 5. Sekiranya ada teman-teman yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baik, Jalia, langsung saja disampaikan mengenai pertanyaannya. Oke, izin bertanya. Apa aja sih yang perlu diperhatikan waktu kita harus memilih RAM itu tuh? Kayak apa aja? Oke, baik, kita tampung dulu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada teman. Saya ingin bertanya. Oke, Akil, silakan. Saya ingin bertanya mengapa SRAM disebut sebagai jenis RAM yang tidak memerlukan penyelenggaraan oleh CPU. Terus dan bagaimana kecepatannya dibanding dengan jenis RAM lainnya? Terima kasih. Oke, sama-sama. Izin bertanya, Silakan Mustika. mau tanya, tolong dong jelaskan letak memory cache dan jelaskan apa yang dilakukan oleh memory cache itu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi? Izin bertanya, apa sih keuntungan menggunakan eDoRAM pada sistem yang menggunakan Pentium dan kapan situasi yang paling cocok untuk penggunaan jenis RAM ini? Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menanya. Mohon ditunggu, kami berdiskusi dulu mengenai jawaban dari pertanyaan teman-teman. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Akil. Mengapa SRAM disebut sebagai jenis RAM yang tidak memerlukan penyegaran oleh CPU? Dan bagaimana kecepatannya dibandingkan dengan jenis RAM yang lainnya? SRAM atau Static Random Access Memory disebut juga sebagai jenis RAM yang tidak memerlukan penyegaran secara teratur karena cara penyimpanan dan retensi datanya yang berbeda dari DRAM, Dynamic Random Access Memory.
seperti SDRAM, Synchronous Dynamic RAM, dan jenis RAM dinamis lainnya. Kalau untuk kecepatannya itu, yang pertama itu kalau DRAM itu memiliki latensi yang lebih tinggi karena proses penyegaran yang diperlukan. Prosesor harus menunggu selama siklus penyegaran sebelum dapat mengakses data. Kecepatan akses tergantung pada siklus penyegaran dan kecepatan clock modul RAM. Kalau untuk SRAM, dapat memberikan akses langsung ke data tanpa perlu menunggu siklus penyegaran. Ini membuat juga SRAM lebih cepat daripada DRAM dalam hal kecepatan akses. Namun, kalau untuk SRAM itu biasanya harganya lebih mahal dan memerlukan lebih banyak transistor per bit penyimpanan, sehingga biasanya tidak digunakan untuk menyediakan kapasitas penyimpanan yang besar seperti DRAM. Sekian, gimana Akil? Cukup. Makasih ya. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Lia mengenai apa aja yang perlu diperhatikan saat memilih RAM. Jadi ketika kita ingin memilih RAM, pertama itu harus memiliki seri dan spesifikasi yang sama. Kemudian kita lihat dari kecepatan frekuensinya juga harus sama. Terus usahakan memiliki kapasitas yang sama juga dan memiliki merek yang sama, serta memiliki interface yang sama dan tidak berlaku jika RAM-nya itu hanya satu. Jadi kayak ada motherboard dan prosesornya juga harus mendukung. Begitu. Gimana mungkin Lia cukup ada tanggapan? Cukup, terima kasih Alia. Sama-sama. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Dapa. Silakan. Izin menjawab pertanyaan punya Ardila, yaitu apa saja keuntungan EDORAM pada sistem dengan prosesor Pentium. Nah, yang pertama tuh ada perbaikan latensi. EDORAM memiliki kecepatan akses yang sedikit lebih cepat dibandingkan dengan jenis DRAM sebelumnya. Nah, ini dapat memberikan perbaikan dalam hal latensi yang dapat bermanfaat dalam aplikasi dan tugas tertentu. Nah, dalam kompatibilitasnya pada saat ini EDORAM dapat lebih mudah diintegrasikan dengan sistem yang menggunakan prosesor Pentium tanpa perubahan besar pada infrastruktur sistem. Nah, situasi yang paling cocok untuk penggunaan EDORAM itu yang pertama, sistem tertentu dengan pembatasan hardware. Jika sistem yang membatasi penggunaan jenis RAM tertentu atau jika biaya upgrade ke jenis RAM yang lebih baru terlalu tinggi, EDORAM dapat dijadikan alternatif yang terjangkau. Nah, selanjutnya yaitu aplikasi yang tidak memerlukan kinerja tinggi. Jika sistem yang digunakan untuk tugas-tugas yang tidak memerlukan kinerja RAM yang sangat tinggi, seperti penggunaan kantor atau aplikasi ringan, EDORAM mungkin masih cukup. Bagaimana, Adila? Cukup, terima kasih Dava jawabannya. Sama-sama. Ya, pertanyaan yang terakhir mungkin bisa langsung dijawab oleh Jeta, disilakan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mustika Gesti. Letak cache memori di komputer. Yang pertama, terdapat di dalam prosesor atau on-chip. Cache internal diletakkan dalam prosesor sehingga tidak memerlukan bus eksternal, maka waktu aksesnya akan sangat cepat sekali. Yang kedua, terdapat di luar prosesor atau off-chip. Berada pada motherboard, memori jenis ini kecepatan aksesnya sangat cepat meskipun tidak secepat cache memori jenis pertama. Oke, sekian itu jawaban dari saya. Apakah Mustika Gesti sudah puas? Puas. Terima kasih Zeta. Oke, sama-sama. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih teman-teman. Sekian dari presentasi kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.